بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memudahkan kita untuk bisa kembali ta'lim, melanjutkan pembahasan tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, sampai pada pembahasan tentang qala Syekh Shalal Fauzan wa yurfa'ul qabru 'anil ardi qadra shibrin, dan ditinggikan kuburan dari batas rata-rata tanah qadra shibrin, satu jengkal, ukuran setinggi satu jengkal. Wa yakunu musanniman, hendaknya berbentuk seperti piramid, yakni menggunung seperti ini. Bukan kotak, tetapi seperti ini. Muhaddiban kahiyati sinam. Muhaddiban seperti punuk onta. Dibikin seperti punuk onta. As-sinam. Tujuannya adalah yang pertama, litanzila anhu miyahus suyul. Dalam rangka agar supaya air hujan itu bisa secara otomatis air akan ke sampingnya, menghindari terkena banjir, menghindari terkena aliran air yang deras, sehingga akan hilang kuburannya. Maka ditinggikan. Wutudu alaihi asba, boleh diletakkan badannya batu, hasaba, hasab yakni batu. Wirashu bil ma'i liyatamasaka turabuhu wa la yatatayyar. Boleh untuk disiram dengan air tanahnya agar supaya tidak cepat sirna. Seperti kuburan di padang pasir, awalnya digunduk seperti itu. Ketika ini kering, tidak disiram dengan air supaya mengikat, itu akan cepat sirnanya, hilang. Yang kemudian akan rata kembali dengan tanah yang lainnya. Maka kata Syekh, boleh untuk disiram dengan air dalam rangka untuk supaya tanahnya itu mengikat. Bukan degan hijau. Bukan, degan hijau itu diminum sama kita aja enak. Beberapa orang dengan degan hijau dengan pemikiran yang mereka yakini bisa mengurangi siksa, atau mungkin keyakinan yang lainnya. Ini diharamkan dikarenakan tidak ada sunnahnya. Yang pertama, orang yang menaruh gedang hijau itu berarti dia suudzon terhadap si mayit bahwa dia sedang disiksa. Dari mana dia tahu kalau si fulan ini lagi disiksa? Padahal itu adalah perkara ghaib. Yang kedua, itu tidak ada sunahnya. Gedang hijau tidak ada sunahnya. Mungkin mereka mengkiaskan dengan pelepah kurma yang Nabi tancapkan yang masih basah. Bahkan ada yang lebih canggih. Bukan pelepah kurma yang masih basah yang kemungkinan kering. Ditanami pohon kamboja yang tidak pernah kering. Pengertiannya apa? Mereka menyangka Nabi pernah kami sampaikan ini sebelumnya? Masih ingat? Ya.
ditaruh oleh Nabi dua kuburan tersebut dengan pelepah kurma yang masih basah. Kemudian Nabi mendoakan semoga Allah meringankan siksa keduanya malam yai basah selama pelepah kurma ini masih basah, yakni sebelum kering. Ini khususiyah bagi Nabi saja. Dari mana kita tahu? Dikarenakan ini berkaitan dengan alam gaib. Sehingga tidak ada satupun sahabat yang menjalankan seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah para sahabat berpikir, mari kita ambil pelepah kurma yang banyak, tancapkan ke semua kuburan. Nah, seperti itu. Mungkin kalau kita yang melihat, pikiran kita mungkin kayak gitu. Suka bid'ah sih, Pak. Pola pikir orang yang tidak di atas sunnah seperti itu. Tidak memahami ini khususnya bagi Nabi. Ya khususnya bagi Nabi. Begitulah ahli sunnah. Jangan kemudian ini khusus bagi Nabi. Engkau mengkira-kira dan mengada-ada dan menyangka. Kemudian dikiaskan dengan itu gedang apa? Gedang hijau. Apa? Kelapa hijau. Kalau gedang hijau beda ya Pak ya. Ngundang sinten Pak? Iblis ini Pak. Maka hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, jangan memiliki pemikiran yang di luar dari sunnah. Wal hikmatu fi raf'ihi bihadzal qadar. Qala Syekh Shalal Fauzan, lanjutannya beliau mengatakan, dan hikmah diangkat kuburannya. Maksudnya diangkat yakni tidak rata, tetapi digunduk ala qadri shibron. Shibr itu satu segini. Apa ini namanya Pak? Satu jengkal. Kalau ini zira'an. Ini apa namanya? Hasta. Berarti shibran segini. Sekitar 15-20 cm. Kurang lebihnya. Digundukan seperti itu. Hikmahnya adalah liyu'lam annahu qabrun fala yudas. Untuk diketahui bahwa itu adalah makam. Itu adalah kuburan. Maka tidak boleh untuk dihinakan. Dihinakan yakni dengan cara apa? Menginjak-injaknya. Mendudukinya. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Seorang yajlisu duduk fi jamratin min nar. Duduk di atas bara api. Yahriku thawbahu. Wa yahriku nafsahu. Yang bara api itu membakar bajunya. Atau bisa jadi membakar tubuh dia. Khairun lahu min ayyajli sa'da qabri. Itu lebih baik kata Nabi. Daripada dia duduk di atas kuburan. Hadis ini sahih kaum muslimin. Tapi karena jarangnya diajarkan kepada kaum muslimin. Kalau kita lagi ngubur jenazah. Banyak orang yang duduknya di mana? Di kijing. Ya, karena apa? Itu lebih bersih daripada tanah. Tidak taunya itu adalah sesuatu yang haram dalam agama kita. Kijingnya haram, duduk di atasnya juga haram. La tajlisu 'indal qabr. Jangan kalian duduk di atas kuburan. Sesungguhnya seorang duduk di atas bara api yang membakar bajunya atau dirinya sendiri, ya, sampai membakar kulitnya dia, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Itu diantara bentuk penghinaan terhadap kuburan. Atau melewatinya. Melewatinya yakni melompatinya. Menginjak-injak otomatis. Ini bentuk penghinaan. Ya. Atau melewatinya, melompatinya. Ini juga harus diperhatikan kalau kita mengiringi apa? Jenazah. Wala ba'sa biwad'i an-nasaibi ala tarfaihi li bayani hududihi. Tidak mengapa untuk ditaruh batu di dua ujungnya. Ujung di bagian kepala dan ujung di bagian kakinya ala tarfaih untuk menjelaskan batasan kuburannya. Dalam rangka untuk diketahui bahwa itu adalah kuburan si fulan min ghairi ayyuktub 'alaiha, tanpa ditulis apapun padanya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana kalau ditulis terdapat nas larangannya? Wala yuktaba 'alaiha,
dan tidak diperbolehkan untuk ditulis padanya tulisan-tulisan. Maka apa yang kita lihat sekarang ini hal yang dilarang dalam agama kita. Cukup ditaruh padanya batu. Kalau seandainya bertahun-tahun kemudian lupa, hilang, batunya hilang, ininya hilang, terus bagaimana? Tidak mengapa. Yang namanya mendoakan itu tidak harus goleti kuburan di situ. Oh, kuburan orang anak iso-iso ditongani mani. Hilang wong wis. Bukan seperti itu ya kaum muslimin. Kuburan itu buat ganti ngubur orang. Lah kalau setiap kuburan ada kijingnya, ya penuh kuburan, Pak. Melebar akhirnya sekabupaten kuburan tok. Itu problem yang akan muncul ketika di semen, ketika di kijing, orang akan memakamkan susah. Ini dia. Maka itu pelanggaran syariat yang menimbulkan problematika yang setelahnya. Tetapi kalau dikasih batu depannya dan belakangnya, dan engkau berziarah ke situ, engkau mendoakan kebaikan di situ atau di luar situ, sampai kepada si mayit. Kalau seandainya kok hilang, atau mungkin lupa, bisa lupa tidak Pak terhadap yang sudah mati? Sudah lupa Pak. Apalagi buyute ketemu beora Pak di kuburannya orang ngerti. Ya. Itu semua kaum muslimin hal yang tidak mengapa dalam syariat. Tidak harus kuburan itu betul-betul dijaga, dirawat supaya tidak boleh dibongkar atau diganti dengan jenazah lain. Tidak seperti itu. Bisa difahami hadirin? Sebagaimana kita melihat di kuburan Baqi. Kuburan Baqi dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi mayoritasnya banyak sekali yang dikuburkan di kuburan Baqi. Dari zaman dulu sampai hari ini masih banyak orang yang ditanam di situ, dikubur di situ. Kira-kira bahasa kitanya tumpang tindih napa boten, Bang? Tumpang tindih. Dan dulu yang namanya Baqil Gharqad itu rendah, lebih rendah daripada Masjid Nabawi. Posisinya Masjid Nabawi di atas, Gharqad itu, Baqil Gharqad itu di bawah. Nazalna ila Baqil Gharqad. Kita turun ke Baqi Al-Gharqad bersama Nabi. Posisinya dulu di bawah. Tapi sekarang ini posisi kuburan Baqi di mana? Di atas. Kenapa demikian? Apa ada pengurugan? Bukan. Pemakaman dari zaman dulu sampai hari ini. Terus bertambah. Kalau seandainya itu di kijing, kebek-bek Pak. Tumpang tindih kijing. Walhamdulillah itu dilarang dalam agama kita. Sehingga problem itu tidak terjadi. Kemudian saya mengatakan di sini, wastahabu idza furiqa min dafnihi ayyakifal muslimun ala qabrihi wa ayyad'u lahu wa yastaghfiru lahu. Dan setelah selesai ditimbun dengan tanah, maka kaum muslimun disunahkan untuk berdiri. Syekh Shalih Fauzan mengatakan ayyakifal muslimun, berdiri. Di beberapa praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri, maka para sahabat pun berdiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, sebagaimana dalam hadis Barra bin Azib, maka para sahabat pun ikut duduk. Nah, dalam kesempatan ini saya mengatakan hendaknya kaum muslimun setelah selesai pemakaman itu mendoakan kebaikan bagi si mayit yang dikuburkan di tempat tersebut dan memintakan ampun serta memohonkan kekokohan agar si mayit tersebut mampu menjawab 3 pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan mayit, maka beliau berdiri, waqafa, berdiri di sampingnya. Waqala, kemudian beliau mengatakan istaghfiru li akhikum.
mohonkanlah ampunan bagi saudaramu ini. Was'alu lahu tatsbita, dan mohonkanlah baginya kekokohan. Fa innahu al-an yus'al, karena sesungguhnya sekarang ini dia sedang ditanyai. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ditalkin. Kalau ditanyai, siapa Rabbmu? Jawablah ini. Ada beberapa orang yang mentalkin dalam keadaan sudah dikubur. Tidak ada manfaatnya, kaum muslimin. Manfaat itu ketika seorang sebelum sakaratul maut mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan setelah mati kemudian ditalkin. Tetapi mereka salah faham dengan hadis Nabi. Nabi mengucapkan dalam sebuah hadis yang sahih, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Terjemahan secara kata itu akan menimbulkan pemahaman yang salah. Laqinu mautakum, talkinlah orang-orang yang telah mati. Maut, yakni orang yang telah mati di antara kalian. Hadirin kaum muslimin, banyak orang yang salah paham dengan hadis ini. Ditalkin setelah mati, tidak ada fungsinya. Maka lafaz ini, wahai kaum muslimin, harus difahami dengan prakteknya Nabi. Kapan Nabi mentalkin Abu Talib? Setelah matinya Abu Talib atau sebelum mati? Sebelum mati. Nabi datang, Abu Talib siapa Abu Talib? Pamannya Nabi SAW. Beliau datang di akhir hayatnya Abu Talib dalam keadaan sakit keras. Rasulullah datang mengajaknya, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Kalimatan uhaju biha indallah. Uhaju biha laka indallah. Satu kalimat ini, kalau engkau mengucapkannya, aku akan bela engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan dibahas termasuk dalam al-jannah. Kalau dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Di sini Nabi prakteknya mentalkin Abu Talib dalam keadaan Abu Talib masih paham kata-kata, mengerti apa yang diucapkan oleh Nabi Rasulullah SAW, dan dia kalau seandainya mengatakan la ilaha illallah itu paham dengan konsekuensinya. Begitu ya kaum muslimin, di sini mengerti? Kenapa? Karena Abu Talib di waktu itu tergoda oleh ucapannya Abu Lahab atau Abu Jahal. Yang mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah sekarang ini engkau sudah benci kepada agama bapakmu, yakni Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci kepada agama nenek moyangmu? Ternyata Allah takdirkan, wa kana mata ala syirkin ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib matinya di atas keyakinannya Abdul Muttalib. Mati ala syirkin. Ini makna hadis, praktek hadis Nabi yang tadi saya sebutkan. Talkinlah orang yang telah mati di antara kalian. Prakteknya adalah sebelum apa? Mati. Dan juga kaum muslimin, seorang kalau sudah sakaratul maut, seperti itu. Dan begitulah sakaratul maut. Begitu. Sudah pernah lihat? Nanti akan mengalami juga, Pak. Insya Allah. Pada waktunya masing-masing. Sakaratul maut mengerikan. Sudah tidak bisa lagi diterima apapun kalau sudah datangnya namanya sakaratul maut. Innallaha yaqbalu tawbatal 'abd ma lam yugharghiru. Hadis yang Hasan Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar.
Allah Subhanahu wa taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi." Allah menerima taubat seorang hamba. Kapan batas akhirannya? Sebelum yugharghir. Sebelum dia sakaratul maut. Ya, ini kalau ditalkin setelah mati, gak ada fungsinya. Apakah mungkin setelah dia mati, aku tobatlah. Wis mati kok mau tobat. La ilaha illallah. Wis mati. Bisa apa Pak? Apa mungkin ada orang mati bicara? Wong mati obah. Ini bocah Pak. Apa menikah ngantek ngomong jeluk duit maning Pak? Geger. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kita beragama sesuai dengan sunnah. Bukan dengan perasaan kita. Apalagi setelah mati ditalkin dengan model tadi. Apabila engkau ditanyai, siapa Rabbmu? Maka jawablah, saya pernah ke Dharma Syafal dulu kala. Sangat sudah lampau. Ikut dalam pemakaman seorang jenazah. Di antara tokohnya mereka maju dan melakukan itu lama sekali. Ada sekian lama, durasinya lama. Itu semuanya tidak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya kalimat ini saja. Dan Nabi ketika mengucapkan, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-an yus'al." Ini hadis dari sahabat Utsman bin Affan, riwayat Imam Muslim. Nanti dicek kembali. Mintakanlah ampun oleh kalian bagi saudaramu ini. Dan mintakanlah supaya dia kokoh. Karena dia sekarang ini ditanya. Tidak kemudian Nabi mengangkat tangan kemudian berdoa panjang dan diamin oleh sahabat-sahabatnya. Tidak seperti itu prakteknya kaum muslimin. Kalau seandainya prakteknya seperti itu, Nabi berdoa dengan doa yang panjang, kemudian para sahabat yang hadir dan pemakaman itu mengamini, amin, 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 amin. Kemudian ditutup Al-Fatihah. Umpamanya pun, kalau seandainya ada yang seperti itu, tentu ada satu riwayat yang panjang secara urut. Karena apa? Pemakaman di zaman Nabi itu bukan hanya sekali kejadiannya. Berulang kali. Beliau memakamkan istri beliau, Khadijah bintu Khuwailid. Beliau memakamkan putra beliau, Ibrahim. Meninggal dunia. Beliau memakamkan paman beliau. Beliau memakamkan Hamzah. Beliau memakamkan berbagai macam sahabat. Syuhada Uhud 70 orang atau 75 orang. Syuhada ini Badr. Tidak pernah terlafazkan satu doa urut yang diamini. Bisa dipahami hadirin? Yang kemudian dibaca dengan keras. Prakteknya bagaimana? Prakteknya sesuai dengan perintah. Istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun. Kalau kita tidak bisa dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Indonesia. Kalau kita bisa dengan doa yang sudah lewat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Cukup. Antum bisanya seperti itu, lakukan seperti itu. Itu sudah memenuhi apa yang disarankan oleh Nabi. Allahumma thabbithu biqali thabit. Allahumma thabbithu biqali thabit. Allahumma thabbithu biqali thabit. Artinya, ya Allah kokohkanlah dia. Dengan ucapan yang kokoh. 3 kali. Beliau menyebutkan hadis ini. Maka hadirin kaum muslimin dan muslimat, sehingga dalam hal ini kita melakukan sesuai dengan yang apa? Yang sunnah. Adapun yang tidak sunnah maka kita tidak melakukannya. Wa amma, kemudian beliau mengatakan, wa amma qira'atu syai'in minal Qur'an 'indal qabri fa inna hadza bid'atun. Adapun membaca sesuatu dari Al-Qur'an, yakni surat apa saja, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau yang lainnya, indal qabri, di samping kuburan, fahada bid'atun, maka ini adalah bid'ah. Ini adalah apa?
bid'ah li'annahu lam yaf'alhu Rasulullah wala sahabatuhu al-kiram wa kullu bid'atin dhalalatun. Dikarenakan perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya pun tidak pernah melakukan hal itu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau membaca Al-Quran di samping kuburan itu adalah sesuatu amalan yang baik, maka tentu Nabi dan para sahabat adalah orang yang paling terdepan dalam mengamalkan kebaikan itu. Bisa dipahami hadirin? Sekali lagi kaum muslimin, kita beragama dengan nas, dengan wahyu. Agama ini milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aturannya siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita menyampaikan, di antara aturannya adalah tidak ada syariat membaca Al-Quran inda qabrin, di samping kuburan. Loh, apa harus ada dalilnya? Kan sekedar membaca Quran. Bukankah membaca Quran itu ada dalil umum? Kadangkala muncul syubhat seperti itu. Apa letak jeleknya? Toh membaca Quran. Toh membaca Quran itu sendiri ibadah. Apakah harus ada dalil? Terlebih dahulu, bolehnya membaca Al-Quran di kuburan baru kemudian kita mengamalkannya. Kalau nggak ada dalil berarti kita nggak boleh mengamalkannya. Padahal ada dalil umum. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya adalah kaidah yang berulang kali kami sampaikan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Di antara konsekuensi kandungan yang harus dipenuhi oleh seorang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, adalah apa? Di antaranya ada 5. Di antaranya alla yu'badallah. Tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan yang disyariatkan. Yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malah justru kamu yang melakukan membaca Al-Quran di samping kuburan ini dituntut mendatangkan dalil. Ketika tidak ada, maka Anda berarti melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Sesuatu yang tidak disyariatkan itu adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bisa dipahami hadirin? Hukum asal. Kita ingatkan kembali ilmu yang sudah lampau. Ada 2 hukum asal. Hukum asal dalam urusan duniawiyah. Dan hukum asal dalam urusan diniyah. Ada yang bisa menjawab? Kalau bisa, saya persilakan pulang kasih, Pak. Kalau saya menjawab, nanti saya pulang gasik berarti, Pak. Hukum asal duniawiyah halal. Bahasa lainnya mubah. Boleh. Duniawiyah. Yang tidak ada kaitannya dengan urusan diniyah. Tidak mengatasnamakan urusan agama. Itu murni duniawiyah. Murni duniawiyah. Makanan, minuman, duniawiyah. Bentuk rumah, tinggi pendeknya rumah, pakai semen atau pakai tanah atau pakai silahkan. Mau pakai motor, kendaraan apa, merek apa. Duniawiyah, hukum asalnya mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Misal contoh seperti makanan, tatkala ada dalil yang menyebutkan itu haram, maka haram. Misal seperti khinzir. Nas yang jelas. Haram berarti. Kalau tidak ada nas yang mengharamkannya, maka hukum asalnya apa? Halal. Sehingga jangan Anda memberatkan diri. Saya akan bertanya pada setiap apa yang saya makan. Ini halal apa Anda? Kalau ini halal, mana dalilnya? Mau makan telur, halal enggak? Tanya sama bakule. Pak, anak dalilnya moten. Suara satu kunduk bae Pak. Mumet jenengan. Karena memang tidak diperkenankan kita untuk bertanya tentang hal itu. Kalau urusan diniyah, urusan agama, hukum asalnya apa?
Haram. Kamu mengatakan ini bagian agama. Oh sebentar. Haram kamu mengatakan itu. Sampai adanya contoh dari Nabi. Nas Al-Quran atau Nas Sunnah. Dan praktek yang Nabi lakukan di zaman beliau dengan para sahabat. Sampai ada itu. Kalau ada itu lakukan. Kalau tidak ada itu jangan kamu lakukan. Hukumnya haram. Saya mau melakukan ini. Tapi nggak ada dalam sunnah Nabi. Haram hukumnya. Loh kok haram? Padahal ini kan niatnya ibadah. Walaupun niatnya ibadah. Tetapi hal ini bukan syariat Allah. Dan Anda katakan ini bagian dari agama. Anda telah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ahlul bid'ah itu diantara dosa besar mereka adalah apa? Al-kadhibu 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah. Mereka mengatakan ini adalah syariat Allah. Ini baik, lakukan. Padahal Allah tidak pernah mensyariatkannya. Dan ini satu pembahasan tersendiri. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Sehingga hati-hati wahai kaum muslimin. Membaca Al-Quran. Ibadah. Hadits umum. Hadits khusus. Banyak berbicara tentang Al-Quran. Tetapi kalau membacanya di samping kuburan. Fahada bid'atun. Ini bid'ah. Walhamdulillah kita mendapatkan ilmu ini. Ilmu sunnah. Bisa memahami hal ini bid'ah. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak terima. Untuk mengatakan hal itu bid'ah itu enggak berani mereka. Bahkan marah kalau dikatakan itu hal yang bid'ah. Marah-marah. Ketika mendengar penjelasan bahwa membaca Al-Quran di samping kuburan adalah bid'ah. Mereka marah-marah nggak bisa paham kalau itu adalah hal yang bid'ah. Kalau itu adalah hal dolalah. Nggak bisa paham. Walaupun dijelaskan kayak apa urutnya. Nggak bisa paham. Itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan apa? Hidayah kepada dia untuk memahaminya. Saya pernah dialog sama mereka itu. Setahu saya alhamdulillah insyaAllah sudah saya jelaskan. Tapi tetap saja. Tetap saja. Tidak bisa menerima keterangan kita. Yang ada adalah penolakan dan pengingkaran. Adanya ta'assub, fanatik. Adanya taklid. Yang pada ujungnya kuak-kuak-kuakulah. Dewek-dewek. Gak bisa paham dia. Bahasa lainnya gagal paham. Kasihan. Padahal penjelasannya insyaAllah setahu saya urut, mudah dan gampang. Bahkan ada di antara mereka pengalaman saya dan ini orang yang sudah meninggal. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Dialog. Cara tentang ibadah. Sampai dia nggak bisa ngomong kecuali leres mas. Niki pancen bid'ah. Diakui. Diakui itu bid'ah. Leres mas. Niki bid'ah pancen niki racikan guruku. Tahu itu bikinan gurunya. Siapa? Saya tanya siapa yang menyusun ini? Siapa yang meletakkan ini nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga. Dibaca 3 kali, dibaca 3 kali. Setelah ini. Siapa yang membuat ini? Dia bisa jawab. Dia seorang terpelajar. Punya akademi. Tapi jumud. Otaknya tidak bisa memahami kalimat. Yang adanya taklid. Walaupun dia sudah mengaku itu adalah bid'ah yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap dia pegangi dan dia bela. Yang pada ujungnya wis kuak-kuak-kuakulah. Karena sudah tidak memiliki apa? Hujjah. Enggak punya hujjah, kasihan. Allah takdirkan sudah mati. Ya, muslim. Kita tidak berani apa? Mengkafirkan. Tetapi itulah syaitan la'natullah alaih yang menghalangi pemahaman yang hak masuk pada mereka. Syaitan dari bangsa manusia yang selalu mencekoki dia. Tahu dicekoki Pak? Dicekoki tidak mesti dengan narkoba. Dengan pemahaman yang sesat. Bid'ah orang apa-apa sih, penting ibadah. Diterima oleh orangnya kan terserah sinang dhuwur. Jawabnya pripun Pak? Aja melu-melu sing kaya kakak bid'ah. Oh mikir-mikir bid'ah malah atau ngibadah dah. Umat
Di antara syubhatnya, nak kowe melu kae ben matine kayak kucing. Dikubur tok orang selamat dan sebagainya. Rusak sudah pokoknya. Tidak bisa Allah takdirkan sampai mati dalam keadaan seperti itu. Kasihan. Ya. Alhamdulillah memberikan kepada kita hidayah. Kemudian yang berikutnya wa yuhramu. Atau sebelum kita masuk mungkin ada pertanyaan? Ada 1, 2. Monggo. Jadi dilepas ikatannya dan tidak dilepas. Jawabannya adalah Syekh Al-Albani menyebutkan dalam kitab Ahkam Janais. Itu amrun wasi'un. Urusan yang luas. Yani dilepas boleh, tidak dilepas juga tidak mengapa. Jangan punya pikiran, harus dilepas. Yang orang udah dipocong. Itu salah. Kalau seandainya itu rumor ada di masyarakatmu, sudah ikuti. Jangan timbulkan fitnah. Mereka jahil. Ini perkara yang lapang. Kita jangan ngotot. Tahu ngotot, Pak? Ngotot begitu. Jangan. Ini urusan luas. Boleh dibuka, boleh buka. Mana? Atas atau bawah? Silakan. Syekh Al-Albani mengatakan buka tidak mengapa. Mau ditempelkan, mau tidak, silakan. Yang penting mayatnya disampingkan ke arah kiblat. Diiringkan. Sudah dibahas diiringkan belum? Kemarin? Sudah ya, diiringkan ke arah kiblat. Luas urusannya. Jangan kita ngotot. Karena dulu pernah terjadi tahun berapa. Di sebuah daerah yang qaddar masyaallah. Kemudian kita tidak boleh lagi ngaji itu. Ada ikhwan kita yang ngotot. Famili dia ngotot tidak mau dicopot. Rumornya jadi pocong. Akhirnya memaksa untuk digali lagi dan dilepaskan. Akhirnya dia pun kalah. Karena masyarakat yang menuntut ini madorot yang seperti ini. Padahal urusannya apa? Mas, tidak harus begini, tidak harus begini. Dua-duanya boleh. Begitu. Adapun tausiah setelahnya kaum muslimin sebenarnya bukan tausiah yang dimaukan oleh kita ketika pelaksanaan selesai pemakaman. Itu pemakaman tidak kemudian langsung tinggal prung begitu. Tetapi memberitahukan kepada halayak ramai bahwa ini alhamdulillah sudah selesai. Maka kita sekarang mendoakannya. Adapun kalau tausiah ceramah lah tidak ada. Itu bukan sebuah syariat. Kita hanya sedang mengingatkan. Mari kita mendoakannya. Dan doa yang kita ucapkan adalah hadis tadi. Istaghfiru li akhikum. Was'alul tathbita fa inul an yus'al. Maka silakan berdoa masing-masing. Selesai, bubar. Tidak kemudian di situ berdiri lama. Bukan. Enggak ada kayak gitu. Ada yang lainnya? Ya sudah ada. Sana dulu apa gini? Sini dulu ya. Ya betul. Orang itu mulai sakaratul maut itu tidak diketahui kapannya. Maka kalau orang itu sudah memangnya dokter menvonis, ini tinggal nunggu. Ya sudah. Si mayit dikasih tahu. Kasihan kalau tidak kasih tahu. Gak apa-apa. Kamu kena kanker atau kamu ini parah, dokter sudah menyerah. Sebentar lagi kamu mati. Mungkin drop ya Pak ya. Tetapi dengan bahasa yang halus untuk dia siap. Orang mukmin kalau dia punya ilmu siap. Kalau diberitahu malah syukur alhamdulillah saya dikasih tahu. Saya supaya Pak zikir pagi sorenya dijaga. Zikirnya mumpung ini entah berapa hari lagi dokter nggak memutuskan. Bisa 2-3 hari lagi umurmu. Manfaatkan tasbih takbir. Dia sendirinya tidak perlu ditalkin sudah la ilaha illallah sendiri Pak. Kalau dia mukmin nggak takut Pak mati. Tapi kalau dia tidak berilmu, karena mati, bingung. Ketibakan orang kenapa? Kayak kesetrum ya. Ini dia. Ya pelan-pelan ngasih taunya, pelan-pelan.
Karena kadangkala kalau tidak segera diberitahukan, tiba-tiba koma, koma. Kalau sudah koma, tidak ada lagi kesadaran. Koma itu berarti apa? Hilang akal. Kalau sudah hilang akal, tidak ada apapun bagi dia. Hilang akal, tidak ada talqin, tidak ada tasbih, tidak ada takbir, tidak ada istighfar. Terlambat. Kasihan. Saya pikir masih sehat, wis koma, dujan kepriwe. Apakah bisa sadar lagi? Kalau bisa sadar, alhamdulillah. Kalau enggak, koma itu adalah awal dari apa? Kematiannya. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah bunyi? Sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Besok lagi insyaallah. Mudah-mudahan saya bisa datang untuk bisa menjawab pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.